Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Akhlak lil Banin. Akhlak untuk anak-anak jilid 4. Sudah sampai di pelajaran kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. 5. Al-amanatu wal khiyanah. Pelajaran yang kelima judulnya amanah wal khiyanah. Amanah berarti terpercaya dan pengkhianatan. Al-amanatu minal akhlaqil azimati allati amaranallahu biha. Bermula amanah itu sabit bahagian dari akhlak yang agung. Akhlak allati amarana yang memerintahkan akan kita oleh Allah biha dengannya akhlak. Jadi amanah ya akhlak terpuji. Allah menyuruh kita semua untuk menjaga amanah. Amanah mubtada, minal akhlaki khobar, azimah na'at kepada akhlaki, amarana fi'il maf'ul, Allahu fa'ilnya. Qala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti qala ini i'rabnya qala fi'il madhi dan dalamnya fa'il takdirnya huwa. Ta'ala ini ta'ala fi'il madhi juga. Fa'ilnya dhamir dalam, takdirnya huwa. Jumlah ta'ala kita hal kepada dhamir dalam qala, berkata yanya Allah, hal karena Allah itu yang maha tinggi gitu. Apa firman Allah? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah, innallah benar-benar Allah, sesungguhnya Allah itu ya'muru, memerintahkan ia akan kamu an tu'addu, akan bahwa engkau tunaikan, engkau laksanakan al-amanah, akan segala amanah-amanah, ila ahliha, kepada pemiliknya amanah. Amanah dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk perkataan atau titipan barang atau apapun bentuknya, Allah menyuruh kita untuk melaksanakannya. Wa ja'ala mas'uliyatal amanati saqilatan jiddan, dan menjadikan ya Allah akan urusan amanah. Mas'uliyah itu persoalan, akan persoalan amanah, saqilatan jiddan, akan yang berat banget. Ja'ala fi'il madhi maf'ulnya dua dia. Fa'ilnya dhamir dalam, mas'uliyah maf'ul pertama, saqilah maf'ul kedua. Allah menjadikan urusan amanah itu urusan yang berat, bukan hal sepele. Dari mana kita tahu kalau masalah amanah ini masalah yang berat? Allah sendiri yang menyatakannya. Faqalla azza wa jalla, maka berkata yanya Allah, azza, hal kan Allah itu yang maha tinggi, wa jalla dan maha mulia yanya Allah. Apa kata Allah? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami aradna, itu kami tawarkan akan amanah, 'alas samawat, kepada semua langit-langit, wal ardi dan kepada semua bumi, wal jibali dan kepada semua gunung-gunung. Fa abaina, maka engganlah mereka. Abaina nun jama' ini kembali kepada langit, bumi dan bukit, gunung. Kami tawarkan akan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, maka engganlah mereka langit, bumi dan bukit, akan bahwa menanggung oleh mereka akannya amanah. Wa asfaqna minha, dan takutlah mereka minha darinya amanah. Allah menawarkan amanah kepada langit dan bumi. Langit dan bumi enggak mau menerima amanah, mereka takut. Nanti amanah di sini ada yang mengartikan Al-Qur'anul Karim. Kita lihat nanti. Wa hamalahal insan, dan menanggung akannya amanah oleh manusia. Ketika Allah menawarkan amanah kepada manusia, manusia mau. Allah menyatakan innahu kana zaluman jahila. Sesungguhnya manusia itu ada yaitu zaluman, sangat zalim sekali. Jahula, sangat bodoh. Manusia itu sangat bodoh, menanggung hal yang berat, amanah. Nah, ini menunjukkan bahwa urusan amanah itu urusan berat. Cuma makna amanah itu apa? Ini beliau menjelaskan. Wa ma'nal amanati ayyuhafidhul insanu ala awamiri rabbih. Bermula makna amanah
Makna mubtada marfu tanda rafa' dhammah muqaddarah karena makna ini isim Musa, isim maksud. Bermula makna amanah itu ayyuhafizal insan, bahwa menjaga, yuhafizah menjaga, memelihara oleh manusia ala awamiri terhadap segala perintah-perintah Rabbnya. Itu arti amanah, menjaga segala perintah Tuhan. Mau urusan berat ini. Berarti kalau arti amanah menjaga segala perintah Allah, maka fayakuma bil faraidi wal wajibat. Faru ataf yakuma ataf kepada yuhafizah. Fayakuma maka melaksanakan ianya si insan bil faraidi dengan segala yang difardukan, wal wajibat dan dengan segala kewajiban-kewajiban. Nah, karena arti amanah melaksanakan, menjaga segala perintah Allah, maka manusia harus melaksanakan segala yang diperintahkan, segala yang wajib-wajib harus dilaksanakan. Itu baru namanya amin, orang yang menjaga amanah. Mana contoh yang fardu dan wajib? As-salati was-shaumi wal haji. Seperti salat, puasa, haji, zakat, kejujuran dan sebagainya. Kama amarahullahu biha, sebagaimana telah memerintahkan akannya si insan Allahu oleh Allah biha dengannya segala fardu dan kewajiban. Artinya begini, karena amanah tadi artinya menjaga perintah Allah, berarti kita harus melaksanakan segala yang fardu-fardu dan yang wajib seperti sholat, puasa, dan haji. Kita melaksanakan sholat, puasa, dan haji sebagaimana perintah Allah, sesuai aturan maksudnya. Itu arti kama amarahullah, sebagaimana memerintahkan akannya si insan oleh Allah biha dengannya fardu dan wajib. Wa yajtanibal ma'asi wal munkarat, dan bahwa meninggalkan ianya si insan ma'asi akan segala kemaksiatan, jamak maksiatun, wal munkarat meninggalkan ia akan segala kemungkaran. Itu baru disebut orang yang amin, meninggalkan maksiat, kemungkaran, hal yang terlarang. Fala ya'si bi syai'in min a'dha'ih, maka tidak maksiat ia dengan sesuatu dari segala anggota badannya. Cara menjaga amanah berarti antara lain tidak maksiat dengan anggota badan. Kenapa tidak maksiat dengan anggota badan amanah? Itu namanya menjaga amanah. Li'annaha amanatun indahu, karena bahwa sungguhnya li'annaha, ini kembali ke a'dha, karena bahwa sungguh anggota badannya itu amanatun, itu amanah di sisinya si insan. Anggota badan, mata, tangan, kaki, pikiran kita semuanya titipan Allah, amanah Allah. Ketika kita tidak maksiat dengan anggota badan, itu namanya menjaga amanah. Waqad nahahullahu anil isyan, dan sungguh telah melarang akannya si insan Allahu oleh Allah, dilarang dari apa? Anil isyan, dari melakukan kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bagaimana lagi cara menjaga amanah? Wa yuaddi hukukal ibad, dan melaksanakan, menunaikan ianya si insan tadi hukukal ibad, akan semua hak-hak hamba Allah. Hak hamba Allah, hak-hak orang lain. Orang lain mungkin punya hak pada kita, menitipkan barangnya atau mengamanahkan sesuatu. Kita laksanakan dengan baik. Fala yasriku wala yaghusyu, maka tidak mencuri ianya si insan. Wala yaghusyu, tidak menipu ianya si insan. Wala yakhunul wadi'ah, tidak mengkhianati ia akan barang titipan. Nah, ini cara melaksanakan hak-hak hamba. Tidak mengambil hak orang lain, tidak menipu orang lain dalam perdagangan, dalam apapun, dan tidak mengkhianati titipan orang menitipkan sesuatu kepada kita. Kita mengakuinya dan mengembalikannya. Wala yajhadu daina, dan tidak mengingkari ia akan hutang. Kita pernah berhutang misalkan, bayarkan, jangan mengingkarinya. Wala yuqassiru fi ada'i wajibihi nahwal amalil ladzi kullifa bihi. Wala yuqassiru, ini cara amanah lagi, dan tidak lalai ia fi adai wajibihi, dalam melaksanakan kewajibannya, nahwal amali, ke seumpama pekerjaan alladzi kullifa, yang diberatkan akan dia bihi, dengannya pekerjaan. Masuk dalam kategori melaksanakan amanah ketika kita tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban kita terhadap pekerjaan yang kita diberatkan. Kita bekerja, kita digaji.
Bagaimana arti amanah dalam pekerjaan? Kita laksanakan pekerjaan itu dengan sempurna, semaksimal mungkin yang kita bisa. Itu baru namanya amanah. Nggak ada korupsi waktu, nggak ada ngumpet-ngumpet. Cuma kalau ada bos rajin, nggak ada bos nggak rajin, itu namanya nggak amanah. Ila ghairi dzalik minal manhiyat, hingga selain demikian dari segala larangan-larangan kita tinggalkan semua, baru namanya amanah. Wa fil hadis, dalam satu hadis, as-salatu amanatun, bermula salat itu amanah. Ya, salat, ibadah salat itu amanah, perintah Allah. Berarti kalau kita enggak salat berarti enggak melaksanakan amanah. Wal wudu'u amanatun, wudu itu amanah juga, berarti kita laksanakan dengan sempurna. Wal waznu amanatun, bermula timbangan itu amanah. Ketika kita menimbang, timbanglah dengan sempurna. Wal kailu amanah, dan bermula sukatan itu juga amanah. Wa asya'u addadaha, dan beberapa perkara yang menghitung ianya Nabi akannya beberapa perkara. Artinya di sini ada lanjutannya. Salat itu amanah, wudu amanah, timbangan amanah, menyukat amanah, dan lain-lain yang Nabi sebutkan tapi enggak disebut di sini. Nah, dan beberapa perkara yang menghitungnya Nabi akannya beberapa perkara juga masuk dalam kategori amanah. Ya, mungkin menepati janji itu amanah misalkan. Wa asyaddu dzalikal wada'i, dan bermula yang lebih keras dari semua itu al-wada'i'u, yaitu titipan-titipan. Ketika orang menitipkan kepada kita sesuatu, baik berupa perkataan atau berupa barang, titipan itu mengembalikannya kepada yang berhak, itu amanah yang paling berat yang harus dilaksanakan. Wa fil hadisil akhari, dan sabit dalam hadis yang lain itu bunyinya kullukum ra'in, bermula seluruh kamu itu pemimpin. Kullu mubtada, ra'in khobarnya. Coba asalnya ra'iyun. Ra'iyun isim mangkus kayak madiyun, karena berat dibuang. Kullukum ra'in, bermula semua kamu itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan bermula semua kamu itu akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Nah, semua kamu itu pemimpin. Pemimpin berarti ada yang dipimpin, dan semua kita akan ditanyakan tentang rakyat kita, tentang yang kita pimpin. Adil enggak, amanah enggak? Fal imamu ra'in, maka bermula seorang imam, seorang pemimpin itu, seorang imam itu ra'in. Ya, seorang imam ya pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan itu akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Wa rajulu ra'in fi ahli, dan bermula seorang laki-laki itu pemimpin dalam keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan ditanyakan tentang kepemimpinannya, tentang keluarganya, anak istrinya, berbuat adil enggak, baik enggak dalam mendidik keluarga. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah, bermula seorang perempuan dalam rumah suaminya itu ra'iyah, pemimpin juga, penjaga juga, harus menjaga dengan baik. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan bermula dianya perempuan itu atau istri itu mas'ulah, akan ditanyakan dia tentang kepemimpinannya di dalam rumah suaminya. Wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in, bermula seorang pelayan dalam harta sayyidnya itu dia sebagai pemimpin juga, pengurus harta sayyidnya, akan ditanyakan juga. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan bermula dianya si khadim, pelayan tadi itu akan ditanyakan dia tentang kepemimpinannya, tentang penjagaannya terhadap harta tuannya. Semua kita pemimpin ya. Paling kurang kita sendiri yang nggak punya keluarga juga pemimpin, memimpin anggota badan kita, akan ditanyakan tentang anggota badan kita. Kemudian yang ketiga, wa minal amanati an tuhafidhu ala huquqil majalis. Sebahagian dari amanah itu bahwa an tuhafidhu, bahwa engkau jaga di atas hak-hak majelis, hak-hak kelompok. Nah, sebahagian dari amanah kita menjaga hak-hak majelis, hak-hak kelompok, komunitas. Kita punya komunitas, apa yang terjadi dalam komunitas itu kita jaga dengan baik. Karena ada hal-hal yang untuk intern, untuk kalangan sendiri, nggak boleh disebarkan ke tempat lain. Nah, itu amanah juga. Fala tufshi asraraha, maka tidak engkau sebarkan. Fala tufshi, maka tidak engkau membuka akan rahasia-rahasianya majelis, rahasia kelompok tertentu. Kenapa? Karena ini ada akibatnya.
Fakam min khusumatin wa muqata'atin hasalat bisababi ifsya'il asrar. Maka berapa banyak dari permusuhan-permusuhan wa muqata'ah, dari pemutusan hubungan, itu hasalat terjadi ia bisababi dengan sebab membuka rahasia-rahasia. Jadi kam ini kam khobariyah. Kam khobariyah bukan kam istifhamiyah. Karena kam ada dua, ada kam istifham. Tugasnya dia menasab isim nakirah sebagai tamyiz. Nah, dalam awamil kam ka'ayin kaza. Ini namanya kam khobariyah untuk menunjukkan banyak. Banyak terjadi permusuhan, banyak terjadi pemutusan hubungan silaturahmi. Terjadi karena membuka rahasia. Orang gara-gara nggak bisa membuka rahasia. Ini mubtada, khobarnya hasalat. Wa fil hadis, dalam satu hadis, idza haddasa rajulun rajulan bihadisin summal tafata. Idza haddasa, apabila berbicaralah oleh seorang laki-laki rajulan terhadap seorang laki-laki yang lain bihadisin dengan satu pembicaraan, summal tafata, kemudian berpaling ia, pergi ia, fahuwa amanah, maka bermula dianya pembicaraan tersebut itu amanah. Kita dalam satu majelis saling berbicara, isi pembicaraan itu ketika kita pergi itu menjadi amanah, harus dijaga. Enggak boleh sembarangan kita buka ke khalayak umum, apalagi hal-hal yang menyangkut dengan hal yang tidak boleh diketahui oleh orang lain misalkan. Illa majalisal ma'asi fala hurmatalaha, kecuali majelis-majelis kemaksiatan. Kecuali majelis-majelis kemaksiatan. Fala hurmatalaha, maka tidak ada kehormatan baginya. Majelis kehormatan maksudnya kita berada dalam satu majelis, majelis itu majelis merancang, pengen berbuat makar, pengen melakukan satu makar terhadap orang lain. Itu nggak boleh didiamkan, tentunya harus kita beritahukan supaya orang bisa menjaga diri. Sebelumnya kita ingatkan dulu orang yang ada dalam majelis. Ini kita lihat. Wa fil hadisil akhar, dan sabit dalam hadis yang lain itu bunyinya al majalisu bil amanati illa salasata majalisa. Bermula segala majelis-majelis. Majelis itu komunitas, kelompok. Bermula segala majelis-majelis itu sabit dengan amanah, illa, kecuali salasata majalisa, kecuali 3 majelis. Illa istisna, salasata mustasna mansub, mudhaf salasata majalisa mudhaf ilaih. Majrur dengan mudhaf tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Kata Nabi, ini hadis Abu Daud ini, majelis itu harus saling menjaga amanah, kecuali 3 majelis. 3 majelis arti majelis yang tidak terhormat, yang tidak perlu dijaga keamanahannya, kerahasiaannya. Yang mana? Safki damin haramin. Safki kita badal kepada majelis. Yang pertama, majelis penumpahan darah yang haram. Artinya dalam majelis itu dibahas pengen membunuh seseorang yang dihormati darahnya. Nah, kita nggak boleh mendiamkan, kita harus memberitahukan. Atau pertama mengingatkan dulu ini rancangan yang busuk, yang jahat, dilarang oleh Allah. Kemudian orang yang menjadi target juga harus kita kasih tahu supaya dia bisa menyelamatkan diri. Au farjin haramin. Majelis selanjutnya kemaluan yang haram. Ini majelis yang merancang orang untuk pengen berzina segala macam. Ini harus dibongkar karena ini pelanggaran. Awik tita'i malin bighairi hak, atau majelis pengambilan harta orang lain dengan tanpa hak. Majelis pencurian, komunitas pengen target mau merampok rumah tersebut. Itu nggak bisa didiamkan, harus dibongkar, dilapor. Empat, wal amanatu dalilun alal imani wa ala mahabbatillah. Bermula amanah itu dalil, itu tanda terhadap keimanan dan kepada cinta kepada Allah. Orang yang amanah bisa menjaga amanah itu menunjukkan dia punya iman yang kuat, yang sempurna. Artinya ketika dia tidak mengkhianati orang lain, walaupun orang lain tidak mengetahuinya, tidak melihatnya, itu menunjukkan dia percaya adanya Allah. Allah akan membalas semuanya. Ya. Jadi makanya amanah itu menunjukkan kepada keimanan seseorang dan kepada cintanya kepada Allah. Wa aksuha al-khiyanah. Bermula lawannya, bermula sebaliknya amanah itu khianah namanya, pengkhianatan.
Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai, hanya Allah akan orang-orang yang mengkhianat. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, hanya Allah akan orang-orang yang ada ia itu khawanan asima, pengkhianat lagi pendosa. Sini. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah, janganlah kalian mengkhianati akan Allah war rasula, dan akan rasul, wa takhunu amanatikum, janganlah kalian mengkhianati akan amanah-amanah kamu, wa antum ta'lamun, padahal kamu itu mengetahui. Ini larangan mengkhianati Allah dan Rasul. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, berkata ianya sahabat Anas, ma khatabana Rasulullah, tidak berkhutbah kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, illa qala, melainkan berkata ianya Rasul. Jadi kalau Rasul berkhutbah kepada kami, Rasul sering mengatakan, la imana liman la amanatalah, tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak ada amanah baginya. Jadi tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak ada amanah baginya. Maksud tidak ada iman di sini, tidak sempurna imannya. Bukan berarti nggak ada iman sama sekali orang yang mengkhianati. Orang itu dia harus bertobat. Ya, bukan berarti dia jadi kafir, bukan. Tapi imannya tidak sempurna. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak ada janji baginya. Maksud tidak ada janji, orang-orang yang tidak menepati janji, itu imannya tidak sempurna. Nah, itu tidak sempurna imannya. Bukan berarti dia nggak ada iman sama sekali. Artinya dia kurang yakin. Yakin juga sih, cuma kadang-kadang dia melakukan pelanggaran. Wa warada aidan ayatul munafiqi salasun, sering kita dengar ini. Dan telah warid pula oleh hadis ayatul munafik, bermula tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, apabila berbicara ia, kadzaba nisya dusta ia. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia, akhlafa menyalahi, tidak mau melaksanakan janjinya. Janji doang banyak tapi susah untuk melaksanakannya. Ini ciri-ciri orang munafik. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya ia, khana, mengkhianati ia. Bahaya banget. Wa qad ista'adza an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal khiyanah, dan sungguh telah meminta lindung oleh Nabi, berlindung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari khianat. Faqala, maka berkata Nabi. Ini salah satu yang menunjukkan bahwa khianat sangat berbahaya. Nabi saja berlindung kepada Allah dari khianat. Apa kata Nabi dalam doa? Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal ju', daripada kelaparan. Kenapa Nabi berlindung dari kelaparan? Fa innahu bi'sad dajinya. Fa innahu bi'sad daji, karena sesungguhnya kelaparan itu bi'sad daji, seburuk-buruk daji, seburuk-buruk cobaan. Jadi daji ini sebenarnya bukan cobaan. Daji itu terbaring. Mudtaji'un kan terbaring. Jadi bi'sad dajinya itu seburuk-buruk terbaring karena lapar. Ketika seorang lapar, itu bisa membawa dia jadi sakit, tak berdaya, bahkan bisa membawa kepada kematian. Tentunya orang yang lapar itu akan tidur, nggak bisa kemana-mana. Nah, dia tidak bisa melaksanakan urusan duniawi, urusan ibadah juga nggak bisa. Makanya Nabi berlindung. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada lapar, karena lapar itu seburuk-buruk yang menyebabkan orang jadi berada di tempat, nggak bisa kemana-mana. Itu arti bi'sad daji. Wa a'udzubika minal khiyanah, aku berlindung kepadamu dari pengkhianatan. Fa innaha bi'satil bitanah, karena sesungguhnya khianat itu seburuk-buruk bitanah. Bitanah itu sesuatu yang tersembunyi dalam diri seseorang, ngebatin gitu. Sesuatu yang paling buruk yang disimpan oleh seseorang dalam jiwanya ketika dia berkeinginan untuk menipu orang lain. Itu sangat buruk. Dari 2 hal ini, kalau orang dalam kelaparan kemudian punya niat yang buruk juga terhadap orang lain, ini udah parah banget. Itu artinya bi'satil bitanah.
Wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain, idza jama'allahu bainal awwalin, apabila mengumpulkan oleh Allah antara orang yang dahulu wal akhirin dan orang yang belakangan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yarfa'u likulli ghadirin, mengangkat ianya Allah likulli ghadirin, bagi setiap penipu, liwaun, liwaan. Ya, yarfa'u likulli ghadirin, mengangkat ianya Allah bagi setiap penipu akan satu bendera, yu'arafu bihi, yang akan dikenal akan dianya penipu dengannya bendera. Pada hari kiamat, ketika semua orang zaman dulu dan orang belakangan dikumpulkan, untuk setiap penipu itu ditaruh satu bendera supaya orang tahu, wah ini penipu. Fayuqalu, maka dikatakan ketika itu, hazihi ghadratu fulan, ini itu tipuan si fulan, ini tipuan si fulan, ini si fulan penipu, dan seterusnya. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita menjadi orang yang amanah, jangan sampai jadi pengkhianat. Sampai di sini dulu. Walhamdulillah, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.